Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Salam bersama untuk besar-besarnya kita aturkan untuk puji pimpinan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya berbagi hari ini menyampaikan aksi nyata modul 1.4 diseminasi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di lingkungan kelas. Oke Bapak Ibu. Nah, di pendidikan guru penggerak saya mendapatkan materi untuk budaya positif, terutama yang pertama menurut Kiai Dewantara. Ini di modul 1.1 kami dapatkan seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kemudian memastikan bahwa tanah tempatnya subur tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, implementasinya kan di dalam pembelajaran kita bagaimana mengupayakan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan anak tersebut, dan kita menciptakan berbagai media pembelajaran sehingga bisa mengakomodir anak tersebut untuk belajar. Kemudian sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat cocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, kecerdasan kita lah seorang guru bagaimana menciptakan berbagai media pembelajaran yang menarik mungkin, sehingga anak didik kita bisa nyaman dalam belajar, senang mengikuti pembelajaran. Jadi tidak monoton. Kalau monoton, bosan nanti murid kita. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, serta tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan akhirnya karakter itu menjadi membentuk suatu budaya positif. Inilah budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah, kita ciptakan sehingga siswa-siswi kita memang terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Nah, sekarang ada pertanyaan pembanting. Bapak Ibu setuju atau tidak setujukah dari pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju? Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Terima kasih. Nanti kita lihat apakah yang mana yang seharusnya, apakah kita setuju atau tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman adalah dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju? Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak juga. Yang kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke. Baik, kita simpan jawaban Bapak Ibu dulu. Nanti di akhirnya pasti Bapak Ibu akan paham apakah ini benar adanya atau tidak. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Menurut William Glasser, beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan
dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasakan buruk tentang diri mereka. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, intinya di sini sebagai kita kadang seorang guru memaksakan kehendak kita maunya anak seperti ini dan kita menuntut anak tersebut akan terus seperti itu. Sebenarnya hal ini adalah suatu miskonsepsi yang salah. Sesaat kita mungkin bisa mengontrol anak, tapi selanjutnya anak tersebut tidak akan ikut lagi dengan kita. Kemudian ada perubahan siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol. Ada stimulus respon, kemudian dengan teori kontrol. Yang untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada yang saat tujukan dan dalam. Kemudian kalau untuk teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya di sini menang-menang. Nah, di dalam diri kita sendiri, memang hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa memaksakan orang, artinya kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan itu berlaku juga pada orang lain. Karena setiap orang itu pasti berbeda-beda. Begitu juga dengan halnya siswa. Kalau kita paksakan satu hal yang siswa tersebut tidak ingin melaksanakannya, itu tidak akan terjadi. Jadi bagaimana sekarang ini kita bisa mengakomodir kebutuhan siswa tersebut ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, berbicara dengan makna disiplin. Disiplin itu artinya belajar. Nah, kalau kita sekarang ini kan masih istilahnya kalau disiplin itu masih dekat dengan segala peraturan. Nah, sebenarnya disiplin itu bukanlah suatu peraturan, tapi artinya belajar. Makna ini berasal bisa membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang ingin dihargai. Nah, namun dalam budaya kita makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Ini yang harus kita berikan gambaran kepada siswa bahwa sebenarnya disiplin itu berasal dari dalam diri sendiri. Tidak bisa kita memaksakan sesuatu hal kepada orang lain. Nah, ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita terapkan kepada anak kita, sehingga nilai-nilai ini tetap tumbuh dalam diri anak kita, termasuk diri kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan manusia mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang.
Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini yang disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Ini pendapat Dian Nielsen. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dicapai setiap anak Indonesia terkenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, dengan harapannya setiap hari kita menyebarkan nilai-nilai kebajikan ini kepada peserta didik, maka di dalam diri peserta didik itu memang tumbuh nilai-nilai tersebut sehingga ini akan dibawanya dalam hidup bermasyarakat. Jika ini nilai tersebut sudah tumbuh dan sudah terbiasa di dalam diri anak kita, insya Allah dia bisa hidup aman dan nyaman di tengah masyarakat. Nah, ada 3 perilaku manusia. Bapak Ibu, pernah enggak Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Sering. Saya juga. Untuk mendapatkan hadiah? Kadang-kadang. Untuk mendapatkan uang? Atau untuk mendapatkan pujian? Sering sekali. Kemudian kira-kira apa alasan orang kita, apalagi alasan orang untuk melakukan sesuatu itu? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa alasannya? Untuk pengakuan. Oh, untuk pengakuan. Bapak Ibu yang lain? Oke, mungkin untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan tingkat motivasi terendah. Jadi kalau kita atau anak kita datang ke sekolah atau mengikuti apel pagi itu karena takut dengan hukuman atau ancaman, itu baru pada level rendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, apabila kita datang ke sekolah kita datang sekolah tepat waktu dengan mengharapkan nanti di hari guru dapat sertifikat, dapat penghargaan, itu salah satu motivasi yang pertama, satu tingkat di atas tadi yang paling rendah tadi. Tapi ini belum juga merupakan hal yang baik, karena pada saat penghargaan itu tidak kita dapatkan, nanti ada rasa kekecewaan di dalam diri kita. Yang ketiga, ini yang paling penting, yang paling di tingkat tinggi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi setiap orang yang melakukan tugas tanggung jawabnya memang ikhlas dari dirinya sendiri tanpa dapat pujian ataupun takut hukuman, itulah sebenarnya tingkat motivasi yang paling tertinggi dalam diri manusia itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menjadikan anak-anak kita dan kita sendiri datang ke sekolah itu memang merupakan suatu kebutuhan, sehingga di dalam dirinya dia tidak takut akan adanya ancaman ataupun hukuman, ataupun ingin mendapatkan pujian dari guru dalam bentuk penghargaan sekalipun. Nah, 3 motivasi perilaku manusia ini berarti ada motivasinya dari eksternal, kemudian ada dari internal. Salah satu contohnya, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan, berarti kan ini dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ini juga motivasi
motivasinya eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal. Nah, inilah tujuan disiplin positif yang akan kita tanamkan ke siswa. Bagaimana muncul motivasi yang betul-betul dari dirinya sendiri, baik untuk belajar, datang ke sekolah, membuat tugas dan segala macam. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kadang-kala kita mengetahui ini hukuman, kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian yang hukuman ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak tersakiti perilakunya bisa pasif. Nah, intinya seperti ini. Apabila kita sering melakukan hukuman kepada siswa, maka di diri siswa itu sesaat itu mungkin dia takut, dia mau melakukan, tetapi di dalam dirinya sudah tertanam ada dendam kepada kita. Itu akan dalam waktu jangka panjang, sampai-sampai tamat pun dia ingat kalau dia pernah dihukum. Kemudian untuk yang lebih suksesnya itu termasuk identitas gagal. Kalau yang suksesnya bisa konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, di dalam konsekuensi atau restitusi ini nanti anak merasakan tidak nyamannya untuk jangka waktu pendek, tapi kalau untuk yang restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, jadi sekarang ini berarti yang untuk kedepannya yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengupayakan sesuatu yang awalnya berbentuk hukuman nanti menjadi restitusi. Nah, kalau untuk hukuman itu dia akan bersifat negatif, kemudian kalau konsekuensi itu netral, dan yang restitusi itu positif. Nah, kalau di hukuman itu bahasanya awas kalau dilakukan ini lagi nanti awas kamu ya. Nah, jadi itu bahasa gurunya. Kemudian kalau yang konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Jadi sudah dalam dirinya. Kemudian kalau yang lebih bagus lagi, apakah hal ini sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Jadi kita bertanya kepada siswa, dia bisa jawab sendiri. Kalau hukuman datang dari kita yang menjudge dia. Kemudian masih dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu modelnya itu paksaan, kemudian konsekuensi itu stimulus respon, dan restitusi adalah teori kontrol. Kemudian kalau hukuman itu mendorong menyalahkan diri, kalau konsekuensi mendorong kepatuhan, dan restitusi mendorong disiplin positif. Kalau hukuman itu biasanya dibuat oleh guru, konsekuensi itu dibuat oleh guru dan anak. Kalau restitusi pun biasanya dibuat oleh guru dan anak. Jadi tidak hanya satu pihak. Kesimpulannya, untuk hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu
hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah hukuman yang diberikan. Bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru umumnya. Nah, sekarang bagaimana di kelas kita akan merubah hukuman itu menjadi disiplin positif dalam bentuk restitusi. Nah, sekarang kita coba apakah menurut Bapak Ibu ini hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Ibu, Bapak ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang jawab konsekuensi, ada yang jawab hukuman. Kita lihat nanti jawabannya. Kemudian kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau restitusi? Hukuman. Sepakat hukuman? Nomor 1 yang bila tadi ya. Yang kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang jawab konsekuensi, ada yang jawab hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Lanjut, duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Nah, hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu secara tidak ditentukan atau secara tiba-tiba. Konsekuensi ini biasanya sudah ada peraturan sebelumnya, kemudian dilanggar baru ada dia lakukan, maka ada konsekuensinya. Kita lihat jawabannya. Nah, ini jawabannya. Yang pertama tadi adalah konsekuensi, itu bukan hukuman. Kemudian di pelajaran PJOK PJOK pun itu adalah konsekuensi, karena kalau PJOK disuruh lari pun siswa kan ada relevansinya dengan mata pelajaran. Kemudian di dalam peraturannya sudah ada sepatu warna hitam, tapi karena tidak menggunakan sepatu warna hitam itu pun termasuk konsekuensi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di
dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, kita seringkali ingin mendapatkan penghargaan. Ini pun saya alami dulu waktu sekolah, waktu di SMA, karena tidak lagi dikasih penghargaan, saya akhirnya malas belajar. Itu saya rasakan. Nah, jadi penghargaan itu bukanlah kita anggap itu suatu motivasi terhadap siswa. Sekali-kali iya, tapi kalau itu terus-menerus kita anggap sebagai untuk memotivasi, rasanya itu kurang efektif. Kenapa? Bisa saja kita dihukum oleh penghargaan itu sendiri. Nah, pengaruhnya untuk jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan ini efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi jika menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung ke penghargaan yang diberikan, serta motivasinya bukan lagi dari dalam dirinya. Jadi dia belajar itu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Jadi tidak serta-merta penghargaan yang diberikan itu efeknya bagus. Kemudian penghargaan tidak efektif jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa tinggi. Dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang-orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini benar adanya waktu saya mengajar. Sebenarnya tanpa tidak sadar kita terus-menerus memperhatikan siswa yang pintar. Akhirnya siswa saya yang lain, oh itu anak WI. Nah, jadi seolah-olah saya sudah mengotak-otakkan anak yang pandai anak saya, yang tidak pandai anak orang lain. Jadi benar adanya penghargaan itu akan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang-kala pada saat seseorang ingin mendapatkan hadiah, dia akan berebut cepat. Waktu saya SMA dulu, guru saya menyampaikan seperti ini: siapa cepat nanti ke depan ada poin. Nah, saya akhirnya berusaha bagaimana supaya cepat sampai di depan. Akhirnya apa yang saya lakukan itu karena terburu-buru mendapatkan hadiah, saya tidak teliti lagi. Jadi saya sampai di depan cepat memang, tapi salah. Nah, itu. Jadi saya rasakan itu maka penghargaan itu mengurangi kecepatan seorang melakukan kegiatan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jika orang tersebut mengetahui penghargaannya, misalnya diberikan hadiah satu buah buku, kadang-kadang dengan mendengar hadiah buku itu, oh bukunya. Nah, jadi seolah dia tidak ingin lagi memberikan yang terbaik. Padahal kalau sebenarnya dia ingin berkarya pasti lebih baik. Tapi karena hadiah yang dia harapkan, hadiah yang dia lihat, maka kreativitasnya memang sebatas hadiah tersebut. Kemudian penghargaan ini menghukum mereka yang untuk tidak mendapat penghargaan. Biasanya mereka sering mengecam dirinya itu bodoh atau segala macam. Jadi saya pun pribadi pernah merasakan itu ketika waktu di SD, tidak pernah mendapatkan juara satu karena ada ranking itu. Berarti saya lebih bodoh daripada teman saya. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi pada saat pernah dapat juara satu, baru rasanya bahagia. Nah, jadi penghargaan itu memang menghukum diri orang lain yang dia tidak bisa, dia akan merasa bodoh. Padahal tidak, semua anak itu punya potensi masing-masing. Kemudian yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, karena memang dia hanya mengharapkan penghargaan, maka tidak ada lagi kemauan dalam dirinya untuk berbuat yang baik. Jadi kesimpulannya, penghargaan ini berlaku hampir sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu
untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak terhadap penghargaan tersebut. Ini yang dikemukakan oleh Alvin Kahn. Kita lanjut, ada tadi restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tergantung kepada seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen. Berikut, restitusi suatu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Artinya di sini, dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan diri dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi mereka tidak melihat orang lain, hanya mengomentari dirinya sendiri. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi, maka murid akan menyadari diri menjadi seorang seperti apa, dan itu fokus pada penguatan karakter. Kemudian restitusi menguatkan menyadari apa yang bisa murid lakukan atau murid ubah, benar-benar mengubah. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Jadi kita tidak menghukum tapi menanyakan ke siswa tersebut sehingga dia bisa menjawab seperti apa dia maunya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Pada saat kita mencari atau membuat suatu kesimpulan dari permasalahan yang ditimbulkan oleh anak, kita tidak fokus pada kesalahannya, tetapi bagaimana upaya kita mencari solusi dari pertanyaan masalah tersebut. Jadi tidak bertanya atau mencari siapa benar siapa yang salah dari masalah yang ditimbulkan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka melihat diri mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke disiplin positif di dalam kelas, yakni membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kita tanyakan ke diri kita. Kadang-kala kira-kira Bapak Ibu bisa jawab ini, mengapa kita memiliki peraturan helm memakai helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Kemudian pada saat pandemi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Nah, dari dua pertanyaan ini mungkin alasan kita adalah di sana ada nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Nah, sekarang bagaimana kita di dalam kelas bisa membuat suatu awalnya memang peraturan tapi menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian dia berupa pertanyaan-pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk kata-kata positif, kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah bisa diingat, diterapkan di lingkungan kelas, semua warga kelas ikut berkontribusi, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas ini dari waktu ke waktu. Nah, intinya apa? Keyakinan kelas yang kita buat tidak hanya untuk siswa, tapi juga berlaku
kita sebagai seorang guru. Jadi kita dan siswa sama-sama mewujudkan apa yang ingin kita capai, yang ingin kita perbuat di dalam pembelajaran tersebut, sehingga kelas kita aman, nyaman, dan tentram untuk dilaksanakan pembelajaran. Nah, intinya di dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang akan kita ingin lihat, ingin timbul di dalam diri anak. Menurut Bapak Ibu, ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju? Menjaga kerapian. Menjaga kerapian. Ada lain? Tanggung jawab bisa? Bisa. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang kira-kira dituju? Dilarang mengganggu orang lain. Keterangan. Kalau kita nah, dilarang mengganggu orang lain, mungkin saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan apa kira-kira yang Bapak Ibu bisa tuju di sini? Cinta damai. Cinta damai. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan apa yang dituju? Kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Empati juga. Dilarang merokok. Kesehatan. Gunakan masker. Kesehatan. Berjalan di kelas atau koridor. Bisa keamanan, bisa keselamatan. Nah, untuk prosedur keyakinan kelas, yang pertama kita lakukan adalah seluruh warga sekolah atau murid itu mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian mencatat semua masukannya. Kita bikin kertas folio mungkin, kemudian nanti semua apa yang ingin disampaikan oleh murid atau disampaikan oleh siswa itu kita tempelkan di sana. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, yaitu menggantinya menjadi kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian kita bisa menyepakati, atau kalau belum ada yang tertulis bisa kita sepakati, kita tambahkan. Kemudian kesepakatan keyakinan kelas itu bisa kita tinjau secara berulang-ulang, dan terakhir kita tempelkan di dinding kelas sehingga semua siswa bisa membaca ataupun melihat kembali keyakinan kelas tersebut jika seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak-Ibu, siswa-siswi kita ini berperilaku kadangkala aneh atau tidak wajar, itu karena ada salah satu kebutuhan dasar dari dalam dirinya yang tidak terpenuhi. Kadangkala anak ini sering mengganggu temannya atau mengambil pensil ataupun makanan punya temannya, itu berdasarkan memang kebutuhan dari kebutuhan dasar hidupnya yang belum dipenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, kesempatan seorang guru, kadang-kala kita melihat anak yang melakukan tindakan yang tidak wajar itu, kita langsung menjudge anak itu nakal dan sebagainya. Padahal sebenarnya belum tentu. Pada saat anak tersebut melakukan hal-hal tersebut, mungkin dalam dirinya ada kebutuhan yang belum dipenuhi. Jadi seorang guru, kita
Nah, kembali ke restitusi, ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, yang ada tipe penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang bertindak sebagai penghukum atau posisi kontrolnya sebagai penghukum, ini biasanya guru tersebut sering mengabdi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, ataupun menyindir anak. Nah, aja lah ya. Kemudian kalau membuat rasa bersalah ini saya biasanya sering seperti ini. Bahasa kita di Ba'a kemudian kona kita kadang-kadang berkata seolah-olah bagaimana anak ini, kenapa berbuat seperti ini, nah, apakah tidak sayang dengan orang tuanya, kasihan orang tuanya sudah susah kaya. Nah, ini adalah posisi kontrol yang dikenal dengan pembuat rasa bersalah. Kemudian yang berikutnya ada yang tipenya sebagai teman. Nah, teman ini biasanya menganggap erat sebagai teman dengan peserta didik, sehingga peserta didik merasa dekat. Tapi dekatnya ini bukan berarti dia bisa memenuhi peraturan yang sudah dijalankan. Nah, tetapi ini juga kurang baik. Kemudian ada tipe pemantau. Nah, tipe pemantau ini biasanya sering dikaitkan dengan peraturan. Jadi peraturan-peraturan itu, nah, kamu kesalahan ini berarti tidak sesuai dengan peraturan ini. Itu tipenya. Kemudian kalau di kelas mungkin sering lihat buku, kawan-kawan nilai kamu kosong nih, banyak segini kosong. Bagaimana nanti mau naik kelas? Itu tipe pemantau. Kemudian ada manajer. Manajer ini berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada saat anak berbuat kesalahan. Anak digiring terus untuk menemukan dia yang menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ditimbulkan. Dari tipe 5 posisi kontrol ini, yang lebih bagus adalah tipe manajer. Tapi pada saat ini saya masih berusaha untuk bisa menjadi manajer. Kalau sebelum-sebelumnya saya banyaknya di pembuat rasa bersalah. Nah, itu saya yang sering. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah sampai di mana ini? 1 dan 2 juga. Umumnya kita masih seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa menjadi yang manajer. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan. Kalau yang di tabel kiri ini pernyataan, yang sebelah kanan itu adalah posisi kontrol. Kalau yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu merupakan pernyataan kontrol pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar ya melakukannya. Berarti tipenya penghukum, posisinya penghukum. Kalau ayo anak lakukan demi ibu bapak, itu teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu tipe kontrol pemantau. Kemudian kalau yang manajer itu biasanya dia berkata, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Tipe manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah tipe penghukum. Nah, kita bisa melihat kalau yang manajer itu lebih membuka wawasan siswa, sehingga dia menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk menggiring siswa mendapatkan solusi dari masalah yang ditimbulkan. Nah, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Kemudian proses penerapan segitiga restitusi ini, guru harus menempatkan dirinya sebagai posisi manajer, tidak dengan posisi yang lain. Karena dengan posisi manajerlah solusi yang didapatkan itu bisa kita gali dari siswa. Ada segitiga restitusi itu rangkaian-rangkaian. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu untuk segitiga restitusi. Nah, untuk menstabilkan identitas, guru bisa berkata berbuat salah itu biasa, ibu pun pernah berbuat salah, atau kita bisa pasti menyelesaikan masalah ini. Atau bahasa lainnya, ibu tidak ingin mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi fokus pada penyelesaian masalah. Kemudian bisa juga kalau kamu menyalahkan dirimu terus, apakah kamu bersikap baik dengan dirimu sendiri. Itu dalam kata-kata untuk menstabilkan identitas. Anak yang bersalah jika sudah distabilkan identitasnya, dia akan bangkit lagi percaya dirinya. Nah, setelah kita menstabilkan identitas pada anak, kita sudah mengembalikan sisi positif dari siswa tersebut. Ada validasi kebutuhan. Di dalam validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Kemudian kita bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar dengan cara lain dapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Kemudian, apa yang kamu bisa lakukan dengan lebih baik besok pagi? Ini kata-kata yang bisa kita gunakan pada saat melakukan validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai kebajikan. Guru berkata bisa di sini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang sudah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, itu untuk menanyakan keyakinan. Ini penerapan yang sudah saya lakukan pada saat ini di kelas. Anak melakukan kesalahan, saya menerapkan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Kronologis ceritanya, siswa saya Febriana kelas 11 teori 1, dia melakukan kesalahan yang untuk kasus yang pertama ini, dia marah-marah merobek kertas temannya karena temannya mencontek. Nah, kegiatan yang pertama di sini tadi saya melakukan yang namanya menstabilkan identitas. Saya tanya dulu kenapa sih dia melakukan tindakan tersebut. Kenapa saya panggil? Dia mengatakan karena saya marah-marah Bu, karena kepada teman. Saya tanya lagi, Ibu tidak mencari benar-benarnya siapa, tapi Ibu fokus pada tujuan kita sekarang mencari solusi dari masalah. Kemudian si anak lagi menjawab, saya bertanya, anak pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, dijawablah oleh anak kalau temannya mencontek, kemudian mengambil bukunya tanpa izin. Nah, kemudian saya sampaikan, terima kasih anak sudah jujur. Kemudian anak, kalaupun ibu dari posisi anak pun, ibu akan melakukan hal yang sama karena tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak terpuji. Kemudian saya tanyakan lagi, dan ibu bersyukur anak tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk. Kemudian saya tanya lagi,
apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang kelas yang sudah kita buat? Dijawab oleh anak tidak, dan anak pun mau melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan akhirnya saya bertanya dengan marah-marah atau merobek buku teman tersebut, keyakinan apa yang dia langgar, kemudian apa yang bisa dia lakukan. Akhirnya si anak menjawab dia meminta maaf, kemudian mengganti buku temannya dan menjaga emosinya untuk yang akan datang. Jadi dengan segitiga restitusi ini anak sendiri yang menemukan solusi dari masalah yang ditimbulkan. Itu kasus yang pertama. Nah, ini kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini anak masih anak yang sama, dia terlambat datang ke sekolah. Ini saya. Ya. Jadi intinya saya tidak menyalahkan anak ini. Saya sampaikan ibu pun pernah berbuat salah, sehingga satu anak percaya dirinya muncul. Kemudian saya lakukan yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan ini saya menanyakan ke siswa tersebut kenapa dia sampai terlambat. Nah, disampaikanlah dia awalnya bekerja, kemudian main HP sampai di rumah sehingga tertidur larut malam. Kemudian saya tanya lagi apakah sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, itu adalah tindakan yang ketiga nanti untuk menanyakan keyakinan kelas. Dan sampai akhirnya anak ini menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Jadi dari solusi tersebut dia kemukakan dia akan membuat schedule tentang pekerjaannya, kemudian tidak main HP lagi, sepulang kerja langsung istirahat. Dan dari sini anak menemukan solusi dari semua masalah, dan kita tidak menjudge anak itu salah. Jadi kita berusaha menggiring dengan berbagai pertanyaan sehingga dia sendiri yang menemukan masalah. Saya rasakan untuk segitiga restitusi ini sangat baik sekali, sehingga siswa kita tidak takut menghadapi kita jika dia berbuat salah. Karena kita sebagai manusia pun sering ada pernah berbuat salah. Jadi intinya seperti itu. Jangan pernah menghakimi siswa kita selalu melakukan hal yang salah. Nah, ini testimoni yang dikemukakan oleh siswa, dan dia katanya awalnya dia takut, tetapi pada saat datang ke saya tidak memarahinya, bahkan menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga kegiatan penerapan segitiga restitusi ini sangat baik sekali kita laksanakan. Kita di sini sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu juga untuk melakukan budaya positif, disiplin positif di kelas terutama dan sekolah kita umumnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ana sehat? Sehat Bu. Istirahat ya, Nak? Iya. Ana tahu kenapa Ana dipanggil hari ini? Tahu karena anak sudah marah-marah di kelas terus berobat dulu. Ibu sekarang tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu fokus mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, Ana pasti punya alasan mengapa Ana melakukan tindakan tersebut. Kira-kira bisa Ana cerita ke Ibu? Karena teman-temanku mencontek karena dan mereka mengambil buku anak sampai Kalau Ibu jadi anak pun Ibu akan marah karena tindakan teman-teman tersebut tidak sesuai atau tidak merupakan perbuatan tidak terpuji. Nah, tetapi dan Ibu salut juga anak tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Menurut anak, marah-marah kepada teman, kemudian merobek buku teman, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? tidak Bu. Tidak. Kira-kira yang keyakinan kelas mana yang Ana langgar? Tentang saling menghormati dan menjaga ketertiban kelas. Oke. Menurut Ana, dua sikap tersebut, saling menghormati, menjaga ketertiban kelas, apakah itu perlu kita lakukan? Perlu Bu. Apakah Ana bersedia melakukannya? Bersedia Bu. Nah, sekarang terkait Ana sudah marah-marah, kemudian merobek buku teman, kira-kira solusi apa yang bisa Ana lakukan? Anak akan berusaha mengontrol emosi, terus memberitahu kepada teman bahwa mencontek itu adalah perilaku yang tidak terpuji. Kemudian Ana sudah merobek buku teman dan marah-marah juga. Apa yang bisa Ana lakukan? Akan minta maaf kalau mengganti buku temannya sudah narobek. Terima kasih Ana. Ibu bangga sama Ana. Ana sudah memberikan solusi dari permasalahan yang ditimbulkan. Ibu bangga sama Ana. Orang tua Ana pun bangga kepada Ana. Mudah-mudahan kedepannya Ana bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa mengontrol emosi, sehingga semua yang Ana lakukan memang betul-betul terkontrol emosinya. Oke Ana, apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi ke Ibu? Tidak. Oke, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Kembali ke kelas lagi ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ana sehat? Sehat Bu. Ana tahu kenapa Ibu panggil Ana hari ini? Tahu Bu. Karena Ana datang terlambat Bu. Ibu sadar setiap orang itu punya salah dan Ibu tidak ingin mengungkapkan kesalahan tersebut. Hari ini Ibu fokus untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, Ana datang terlambat, pasti Ana punya alasan mengapa itu Ana terlakukan. Kira-kira Ana bisa cerita ke Ibu? Karena Ana malamnya tidur terlalu larut malam. Ana siang kerja, terus ketika malam tidak langsung tidur, tetapi minum tidur. Ibu bangga sama Ana. Ana sudah membantu orang tua bekerja, meringankan beban orang tua. Tetapi di lain sisi Ana sudah melakukan kesalahan datang terlambat ke sekolah. Nah, menurut Ana, datang terlambat ke sekolah apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak. Kira-kira keyakinan kelas mana yang Ana langgar? Keyakinan kelas tentang datang tepat waktu atau komitmen. Oke.
Menurut Ana, datang tepat waktu, kita berkomitmen dengan tepat waktu tersebut, apakah itu perlu kita lakukan? Perlu. Bersedia ke Ana melaksanakannya? Bersedia. Nah, dari permasalahan yang sudah ada, kira-kira solusi apa yang bisa Ana berikan sehingga Ana tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama? Anak akan berusaha untuk tidur lebih awal, terus tidak main HP ketika hari sudah malam. Terus Ana akan membuat schedule tentang kegiatan sehari-hari. Terima kasih Ana. Ibu salut bangga sama Ana. Ana sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ditimbulkan. Ibu yakin Ana kedepannya jadi bisa lebih baik lagi dan orang tua Ana pasti bangga terhadap Ana. Terima kasih untuk hari ini. Apakah masih ada yang ingin Ana bicarakan lagi dengan Ibu? Tidak. Oke, terima kasih ya. Lanjut ke pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih Ana. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana dari kelas 11-1 akan ingin menyampaikan testimoni tentang perasaan saya ketika berdiskusi dengan Bu I. Awalnya saya merasa Bu I akan memarahi saya karena permasalahan yang telah saya buat. Tetapi ternyata Bu I hanya bertanya lalu membantu untuk mencari solusi untuk masalah tersebut. Sekian testimoni yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.